Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat berkah salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak selawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membawakan khutbah dengan bertemakan mempersiapkan bekal sebelum kematian. Saya selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah singkat ini, marilah kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu, di mana kita sedang dilanda wabah penyakit COVID-19 yang sudah berlalu. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan ataupun di mana saja bisa meninggal dunia. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan itu kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia hidup maha kuasa atas segala sesuatu yang menciptakannya, mati dan hidup, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Masyarul muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala." Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun sedikit. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itulah amal terakhir kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan dapat mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala iza matal insana inqata anhu amalahu la min salasa sadaqati jarayatin aw ilmi yunfa'u bi aw waladin solihin yad'u lahu. Yang artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga." Indikator lainnya seseorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuat beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal solih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa yanfa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.